Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan amalan harian seorang muslim muslimah, dan materi ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Seri, pimpinan Yayasan Baitul Quran Al-Surui. Hal yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan dalam amalan harian seorang muslim adalah terus memperbaiki niat dalam melakukan amal-amal soleh. Kita garis bawahi ya, memperbaiki niat dalam melakukan amal-amal saleh. Kenapa ini sangat penting? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal yang kita kerjakan sesungguhnya itu tergantung pada niat pribadi kita masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Jadi mendapatkan apa yang kita lakukan dalam perkara-perkara yang kita kerjakan sesungguhnya itu terlihat pada niat kita. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa di antara kita yang dia itu melakukan semata-mata karena Allah, kemudian itiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah dan kemudian mendapatkan ganjaran syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepadanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang dia itu melakukan sesuatu hanya untuk dunia, yusibuha, pasti Allah berikan kepadanya. Au imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka Allah berikan proses pernikahan itu menjadi lancar. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi sebatas hanya dunia yang dia dapatkan, ya, sebatas hanya dunia yang dia dapatkan, kemudian seorang wanita yang ingin dia nikahi, kelak di akhirat ketika dia kembali, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika masa hidupnya di alam permukaan buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, saking pentingnya niat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada kita terkait niat tersebut dengan sabdanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, sedang dia itu mau melaksanakan istirahat, artinya tidur, ayyakuma yusalli minal lail, tapi dia niat untuk bangun di tengah malam melaksanakan sholat malam, faghalabathu ainahu, kemudian matanya itu tertutup, tidak bisa terbuka, hatta asbaha, sampai dia terbangun di waktu pagi. Artinya dia tidak lagi melaksanakan sholat malam sesuai dengan niat yang dia inginkan. Kutiba lahu manawa, maka dia akan mendapatkan catatan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang Allah berikan terkait dengan niat melaksanakan sholat malamnya itu. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wajal,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah terhadap tidur yang dia jalani di malam hari. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini disampaikan oleh Imam An-Nasa'i. Maka teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita memperbaiki niat kita dengan baik, dan jangan lupa ketika kita berangkat untuk menuju tempat tidur kita beristirahat, kita berniat untuk melaksanakan sholat malam, sehingga dengan kondisi demikian kita mendapatkan pahala sholat malam. Lalu teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hal kedua yang harus kita lakukan dalam amalan harian seorang muslim muslimah adalah berdakwah agar orang lain mendapatkan hidayah. Ya, berdakwah agar saudara kita mendapatkan hidayah. Berdakwah agar sahib teman kita mendapatkan hidayah. Berdakwah agar orang tua kita, kakak kita, ya, kakak sepupu kita, adiknya orang tua kita, kakaknya orang tua kita, semua mendapatkan hidayah dari apa yang kita jelaskan kepada diri mereka. Hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang dia itu dalam kesehariannya berusaha menunjukkan kebaikan kepada orang lain, lantas orang lain melakukan kebaikan yang dia kerjakan, yang dia sampaikan, lantas orang lain mengerjakan kebaikan yang dia sampaikan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan orang tersebut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulun wahidan. Ya, demi Allah, barang siapa di antara kalian yang dia memberikan petunjuk kepada seseorang, khairul lak, maka itu baik untukmu, min humrin na'am. Ya, seakan-akan dia mendapatkan unta merah. Muttafaqun alaih. Disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perlu kita pahami teman-teman sama dirahmati dan dimuliakan Allah, unta merah ini kalau kita mau sederajatkan dengan benda saat sekarang ini, yaitu harga mobil yang paling mahal di dunia ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang dia itu melaksanakan pemberitahuan sebuah kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan amal kebaikan dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia sebarluaskan itu tentang kebaikan, tanpa mengurangi pahala orang yang mendapatkan kebaikan dari apa yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Kemudian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketiga amalan harian yang harus dilakukan ya seorang muslim muslimah dalam kesehariannya ketika dia telah menikah, maka tugas dia adalah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh soleha. Kenapa harus demikian kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga kita punya keharusan perhatian yang lebih besar lagi kepada anak-anak kita yang kita cetak menjadi anak-anak yang soleh soleha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak cucu Adam, inqata'a anhu amaluhu, maka terputus darinya amalnya, ila min thalathin, kecuali tiga perkara, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim. Ya, ini memberikan ketegasan kepada kita teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa memang tugas kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bagaimana caranya? Memasukkan mereka di pondok-pondok pesantren, memasukkan mereka di rumah-rumah tahfiz, agar mereka terikat dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di tempat tersebut, yang nantinya memberikan jalan kepada diri mereka untuk menjadi anak yang soleh soleha. Kemudian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hal yang keempat yang harus dilakukan seorang muslim muslimah dalam kesehariannya adalah mengkaji ilmu agama. Ya, sebab Nabi SAW menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Al-Qur'an termasuk kita belajar agama. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita,
Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Jadi kita mengkaji agama adalah merupakan sebuah keharusan yang harus kita kerjakan, ya. Bahkan disampaikan wajib untuk kita mentadaburi ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain juga dijelaskan kepada kita talabul infaridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian menuntut ilmu ini adalah merupakan cara yang terbaik bagi diri kita untuk memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, kemudian dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mendoakan sesama saudara muslim kita, sebab ini adalah merupakan perintah yang harus selalu senantiasa kita lakukan. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa yang dia itu memohon ampun terhadap saudara mukminnya, terhadap saudara mukminatnya, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Maka Allah akan tulis kepadanya di sisinya dari setiap muslim dan muslimah itu satu kebaikan. Jadi kalau misalkan dia meminta ampun terhadap 100 orang mukmin dan 100 orang mukminah, sudah 200, maka dia akan mendapatkan 200 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang harus kita lakukan dalam keseharian kita sebagai seorang muslim untuk mengisi 24 jam yang kita lalui di setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisinya, dengan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dalam sisa perjalanan kehidupan kita. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.